وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Al-ayat sadaqallahul aliyyul azim. Sama-sama kita hormati sahibatul baik wa sahibatul hajat, yaitu Ibu Hajat Umrah. Sama kita hormati Ustazah Hajah Hamdah, Ustazah Ustazah Hanifah SPDI, Ustazah Nur Hasanah SPDI, para ustazah yang lainnya, ibu-ibu jamaah walimatul haul yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang berikan kita nikmat iman Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita bisa hadir bertatap muka bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam acara haul daripada Bapak Syukri beserta keluarga. Ya, Bapak Syukri ini udah berapa lama meninggal? 35 tahun. 35 tahun. 35 tahun bener ya? Kita hampir 40 tahun. Iya. Berarti 5 tahun maksudnya kasih. Iya. Ibu sekalian, pada hari ini kita menghadiri acara haul. Bisa jadi nanti suatu saat kita yang dihaulin sama anak cucu kita, ya Bu. Yang namanya kematian suatu hal yang pasti. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang ada napasnya pasti akan mati. Semuanya pasti akan mati. Bukan hanya yang tua aja, yang muda juga pasti akan mati. Cuma tunggu gilirannya. Ibu sekalian, orang meninggal dunia sebenarnya tanda-tandanya udah dikasih sama Allah. Kita ibu sudah dikasih tahu sama Allah tanda-tandanya. Apa diantaranya? Diantaranya rambut udah mulai putih. Ya. Ya, Ustaz Bapak udah ada belum ubannya? Banyak. Apalagi udah banyak pikiran ya. Iya. Tapi kadang aki-aki udah tua masih hitam banget ya. Belum ada tanda-tanda kematian berarti. Iya. Bukan, pikirannya kurang mikirin, kurang banyak pikirannya ya. Ibu sekalian, bukan hanya rambut, gigi juga mulai berkurang. Yang dulunya gigi yang kuat, biji asam jadi betuk ya. Sekarang mah gigi kita makan jengkol aja udah apa? Nggak kuat. Udah berasa udah nggak kuat ya. Ibu sekalian, bukan hanya itu, kemudian mata udah mulai pakai apa? Kacamata. Kemudian apa lagi selain itu? Kulit udah mulai kendor, beda sama dulu kencang. Sekarang mau dipakai apa aja kendor-kendor juga. Benar nggak? Iya, pakai foundation apa aja kendor-kendor juga. Karena memang apa? Karena kita sudah menjelang kematian. Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi dikatakan inna amara ummati baina sittin wa sab'in. Nabi mengatakan umur umatku yaitu di antara 60 tahun sampai 70 tahun. Nah, ada yang udah 60 tahun? Ada. Udah dekat itu. Apalagi udah 70 tahun. Iya. Udah dekat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia umur berapa? 63 tahun. Itu dihitung dari tahun Hijriah. Tahun Hijriah lebih cepat, Bu. Dan kan tahun Qamari, tahun Syamsiyah itu lebih lama. Kalau kita ulang tahun pakai apa? Januari, Februari itu lebih lama. Sebenarnya umur kita lebih dulu. Kalau yang sekarang umurnya udah 60 tahun, bisa jadi kalau terhitung dari bulan Qamariyah itu udah 1 atau 2. Udah dekat, Bu. Umur 70 tahun. Ibu sekalian, kalau misalkan ditanya sama mati mau apa enggak? Oga. Nah, kalau mati mau apa enggak? Oga. Jangankan yang muda, yang tua aja ditanya mau mati. Kalau di lebaran enggak kita salaman. Panjangin umur. Nah, apa lebaran bersalaman? Kita salaman, minta doa nenek, doain empengnya biar panjang umur. Iya. Yang umurnya 60 tahun bilang doain biar supaya panjang umur. Yang umur 70 tahun juga minta doanya apa? Panjang umur terus. Pengen hidup terus Bu ya. Padahal itu
Ya Bu ya. Ntar habis nganterin anak pulang-pulang rumah jepra, siapa yang rapiin? Nyuci, nyapu, bapak-bapak mau enggak? Iya. Kalau bapak-bapak mah pikirnya lurus aja Bu. Lurus. Kalau perempuan itu kadang bengkok-bengkok di tengah jalan, nggak punya minyak langsung berhenti. Iya. Di tengah jalan jam 1:30 ini belum makan, udah langsung ke nasi padang atau ke warteg kan gitu Bu ya. Iya. Coba bapak-bapak udah amat pulang, dibuka tutup saji kosong. Nggak pernah punya pikiran untuk beli ini buat pulang. Makanya kadang perempuan itu cepet tua. Sambil jalan naik motor perempuan itu pikirannya macam-macam Bu. Macam-macam di sini ini, habis ini, di sini ini. Benar nggak Bu? Saya kadang kalau di rumah Bu, kalau komputernya itu hang, ngerti nggak hang? Error. Bolak-balik sampai masuk kamar saya ngapain ini? Sering nggak Bu kayak gitu? Karena otak kita udah apa namanya udah mau begini, habis ini terus dipikirin. Makanya perempuan terkadang cepat tua. Kenapa? Karena pikirannya cabang-cabang banyak. Saya ngapal tuh sekarang, kalau dulu waktu di pondok ngapal enak, gampang. Ngapal Al-Quran gampang. Ngapal sekarang saya pengen ngapal doa wabah. Ketika ngapal hafal, pas besoknya lupa. Otaknya udah banyak pikiran. Itu namanya umur. Akbar ummati baina sitin wa sab'in. Ibu sekalian, Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang itu ketika dia hidup kemudian dia meninggal dunia nanti termasuk min husnul khatimah atau su'ul khatimah ketahuan ketika dia umur 40 tahun ke atas. Umur 40 tahun ngapain? Kalau umur 40 tahun kerjaannya pegang Al-Quran, pegang tasbih, sholat, zikir, insya Allah min amil jannah. Bu, kalau rajin ngaji umur 40 tahun pegangannya tasbih, pegangannya Al-Quran, kemudian dikit-dikit wudhu, mau sholat itu insya Allah termasuk penghuni surga. Amin. Tapi kalau udah umur 40 tahun bawaannya ngayar mulu, bawaannya ngapain Bu, nenangga mulu, tiba ngomongin orang sono sini, ngomongin orang ibu sekalian. Ibu kalau udah ngapa-ngapain ini enak banget kan gue main di rumah tetangga. Pada nenangga, dikit-dikit nenangga di depan rumah. Ada orang lewat, udah habis tuh orang ngomongin dari A sampai Z. Bener nggak Bu? Iya, makanya kata Nabi jangan sampai kita itu sering berada di jalanan, di depan jalan. Ya. Kenapa? Karena di depan jalan itu bisa menyebabkan kita gibah. Satu orang lewat dari A sampai Z, belum selesai dia ada yang lewat lagi, diomongin lagi. Coba bayangkan berapa banyak dosa yang kita lakukan ketika kita berada di luar rumah. Benar nggak Bu? Iya. Tapi di dalam rumah juga sama. Orang sekarang bukan gibahnya itu ngomong sama tetangga, sekarang lihat HP. Iya. Ngomongin orang pakai HP, bikin status pakai HP, apa baik semuanya sekarang. Dosa kita Bu, dosanya sekarang lebih canggih dosanya pakai HP. Ibu sekalian udah umur 40 tahun. Ini saya yakin udah banyak yang 40 ke atas. Yang masih muda jangan anggap saya muda, masih belakangan matinya belum tentu. 40 tahun ke atas kalau jilbab masih belum dipakai juga, nauzubillah ini kadang kita kalau ngaji itu belum dipakai. Kalau di rumah rambutnya itu kemana-mana. Bu, hati-hati Bu ya. Rambut ini aurat kita, jangan sampai rambut kita terlihat oleh orang lawan jenis. Ibu sekalian, kematian suatu hal yang pasti. Bu, ada ulama mengatakan ada tanda-tanda kematian Ibu. Tanda-tanda kematian itu bagaimana? 100 hari sebelum orang meninggal dunia itu udah ketahuan dia mau meninggal dunia. Kalau ulama ketika 100 hari beliau meninggal dunia itu senang. Orang mau meninggal dunia, kalau ulama, kalau orang alim senang mau meninggal. Kenapa senang? Karena mau ketemu dengan kekasihnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kan takut. Ulama yang mengatakan Bu, ini menurut ulama, bahwasanya orang meninggal dunia 100 hari mau kematian itu udah kelihatan. Pertama kali, ketika 100 hari mau kematian kelihatan badannya mulai sakit, meriang, merinding, dingin. Hati-hati kalau udah meriang udah kita mati. Masuk angin. Nah, berapa banyak orang yang meninggal dunia karena masuk angin kan? Ini sebenarnya sakit itu sebenarnya teguran dari Allah. Biar kita banyak
Allah. Karena kan banyak orang yang sekarang lupa dengan apa? Lupa dengan nikmat sehat dan lupa dengan al-faragh, yaitu waktu luang. Ibu, ya, 100 hari sebelum kematian udah kelihatan, mulai merinding badan, gak enak badan. Makanya kalau orang mau meninggal dunia terkadang mulai gak enak, ya, mulai gak enak badan. Ketika 40 hari menjelang kematian, itu namanya jatuh daun. Ibu sekalian, di Arsy itu ada sebuah pohon-pohon yang sangat besar. Daunnya, setiap daun itu ada nama kita satu-satu. Namanya 40 hari menjelang kematian jatuh keluar hasanah. Ntar dulu, ntar belakangan. Sebelum kematian jatuh, udah malaikat Israel itu udah mulai ngikutin terus. Diikutin terus orang yang ada namanya tadi jatuh, diikutin oleh malaikat Israel. Dilihatin terus. Bahkan katanya bahwasanya orang ketika meninggal dunia 40 hari ketika mau meninggal dunia diikuti malaikat Israel, terkadang dia melihat wujud malaikat Israel dalam bentuk manusia. Makanya tadi kalau ada orang meninggal dunia bilang kan, ada yang bisa ketemu, ada orang putih-putih depan rumah, gitu ya, mau masuk kan gitu, ya beri salam. Itu terkadang memang sebenarnya ada malaikat Israel. Nah lu, serem ini. Ya kan ditakutin juga kematian. Iya. Ya. Kemudian ibu, ketika orang umum, ketika 40 hari itu jatuh tadi apanya, daunnya atas namanya, maka pada saat itu bergetar terus pusatnya, berdejut pusatnya berasa, berdejut pusatnya berasa. Hamil ya, kalau nggak hamil ya nenek ibu gitu. Ibu sekalian, kemudian 7 hari menjelang kematian itu juga ada tanda-tandanya. 7 hari menjelang kematian apa tandanya? Tandanya ini di jidatnya itu berasa ada denyutan. Makanya ibu, kalau orang katanya meninggal dunia 7 hari mau meninggal dunia, biasanya nggak pengen makan tapi mau makan. Biasanya nggak doyan makan tapi doyan makan. Itu kalau udah kayak gitu kasih aja bu. Ya gitu. Ini kan kadang orang gini, orang udah sakit payah, di situ minta sop, minta sate, padahal penyakitnya darah tinggi. Apa kata namanya? Jangan mbak, ntar tambah tinggi darahnya kan begitu. Udah kasih aja. Siapa tahu itu adalah akhir hayatnya. Akhirnya ketika orang tuanya meninggal, ya Allah, ngetes banget, pengen makan sate, makan apa? So, udah berapa tahun mau makan sate, makan sop, akhirnya dari kasih pisang, kalau tahu mati gue balik. Ya bu, ya itu tanda-tanda kematian udah kelihatan seperti itu. Dia membukel gitu ya. Kemudian ibu, ketika 3 hari mau kematian, itu juga ada denyutan di ubun-ubun. 3 hari kematian, kalau orang alim 3 hari mau kematian, dia tahu bahwasanya kematian sudah dekat. Apa yang dia lakukan? Banyakin berpuasa. Banyakin puasa. Kenapa banyakin berpuasa? Banyakin berpuasa agar supaya perutnya kosong ketika nanti dimandikan oleh amil, perutnya kosong, tidak banyak kotoran yang keluar ketika meninggal dunia. Ya, ini kalau orang alim tahu, orang alim mau meninggal tahu. Kalau kita kadang 3 hari mau meninggal jalan-jalan, kemudian dangdutan, lagi nyanyi, ketolak apa? Ketolak biji kacang, mati ya. Tapi ibu sekalian, ketika dia umur 3 hari kematian, udah banyak puasa pada saat itu. Nah makanya ibu, Imam Ghazali diceritakan ketika beliau meninggal dunia mandi sendiri. Bukan berarti dia jadi main mandi, bukan. Tapi beliau tahu sudah menjelang kematian, mandi sendiri, kemudian mengkafankan, nanti baru apa? Setelah meninggal dunia dia mengikat dan mengkafankannya, itu adalah siapa? Murid-murid. Subhanallah, ada orang kayak gitu mau mandi sendiri ya? Ya. Ibu sekalian, kematian suatu hal yang pasti. Ibu, orang ketika meninggal dunia, kata Imam Ghazali juga, ketahuan dia husnul khatimah atau su'ul khatimah itu dari omongan orang ketika dia sudah meninggal dunia. Maka ketika orang meninggal dunia, kadang orang ngomongin yang baik-baik, insya Allah dia min ahlul khair. Kadang ada orang, ya Allah, ini orang baik banget meninggal, biasanya saya sering beliin saya baju kalau lebaran, gitu ya. Sering ngasih santunan sama saya, kalau ketemu gak pernah cemberut, senyum terus. Itu omongan baik-baik orang seperti
dia adalah min ahlil khair, min ahlil jannah. Surga tempatnya. Tapi sebaliknya, ketika orang ngomongin dia yang buruk-buruk, nah hati-hati. Ada orang ngomongin untung dia mati, tenang kayaknya orang kampung, orang musola kita dia mati. Emang apa? Aman daripada mulutnya. Nauzubillah ini. Kenapa orang begitu Bu ya? Alhamdulillah dia mati, orang-orang sedih malah alhamdulillah. Ibu sekalian, tapi hati-hati Ibu, masih kita yang masih hidup bisa menanggung dosa orang yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Suatu ketika Ibu, ada seorang penzina. Kerjaannya memang melayani laki-laki. Setiap hari bisa melayani lebih dari 5 orang. Bu, layani 5 orang. Bu Ibu, kuat apa enggak? Layani 5 orang satu hari Ibu. Satu hari melayani 5 orang laki-laki, kemudian meninggal dunia. Dan orang penzina itu, jangankan zina berkali-kali, zina satu kali aja 40 tahun ibadahnya nggak diterima kalau dia tidak taubat. Ketika itu dia meninggal dunia, banyak yang ngomongin, terutama ibu-ibu yang mulutnya banyak. Ibu-ibu kan kadang mulutnya, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau pengajian dah. Ini mau orang siang-siang aja pada ngantuk, sepi. Ya saya kalau bapak-bapak itu sepi, ya pengajian yang nggak berisik. Kalau ibu-ibu mah yang di sini ngomong, di samping sana kok dia kan ngobrol juga. Ibu sekalian, pada saat dia meninggal dunia, itu ibu-ibu rame. Alhamdulillah, ini orang pasti masuk neraka, lagi digedingin di dalam kubur. Kata siapa? Ibu-ibu. Banyak kan ibu-ibu ngobrol. Kalau bapak-bapak jarang tuh, kita pernah lihat bapak-bapak mulutnya lemes ya. Jarang. Iya jarang, diem aja bapak-bapaknya. Satu tidur udah paling enggak. Ibu, pada saat itu ada seorang alim, ada seorang ulama bermimpi perempuan tadi. Ketika bermimpi perempuan tadi, ulama tadi kaget. Ketika ulama itu kaget, ditanya, di mana tempatnya? Alhamdulillah, saya berada di tempat yang mulia. Berada di tempat yang mulia. Sebenarnya kan pekerjaan kamu adalah penzina. Apa kata si penzina tadi? Iya, awalnya saya disiksa di dalam kubur, tapi dosa saya semuanya habis. Dan saya berada di tempat yang mulia. Habis karena apa? Karena dipikul sama ibu-ibu yang ngomongin saya. Orang meninggal dunia udah biarin, jangan diomongin lagi. Diam. Itu diam. Ini kadang diem tapi damis. Ada yang gitu. Ada nggak? Diem baik tapi nguping gitu. Emang nggak ngomongin, nggak nyamber tapi nguping. Apa? Dengerin lagi. Apa? Dengerin lagi. Nggak ngomongin, mulutnya diam aja. Tapi orang tersebut juga dosa. Ulama mengatakan as-sukutu 'anil ghibah haram. Diem daripada ghibah itu juga dosa, haram hukumnya. Ya itu. Ya, udah besok apalagi mau Ramadan kita punya. Ramadan kita apa? Tinggalin yang ngomong-ngomongin orang, banyakin baca zikir, baca Al-Quran. Ibu. Jadi BTS tadi, benzina tadi itu berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang tinggi. Itu karena apa? Karena omongan ibu-ibu dan ibu-ibu tadi yang ngomongin, yang menanggung dosa dari benzina tadi. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah, ingat-ingat kebaikan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi orang meninggal dunia itu kita omongin yang baik-baiknya aja, yang buruk-buruknya mau. Setiap manusia pasti ada kekurangannya. Ibu sekalian, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematian. Kata Nabi dalam sebuah hadisnya, ada seorang Ansor datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, manusia yang mana yang paling afdal, yang paling mulia? Apa kata Nabi? Ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang akhlaknya paling baik. Ibu, akhlak sekarang yang sedang rame, yang lagi mahal itu apa, Bu? Akhlak. Minyak. Minyak.
zaman sekarang mau mikirin minyak minyak. Iya. Maka sekarang sedang rame apa kata Mega, ibu-ibu kenapa sih goreng-goreng dulu? Jangan goreng-goreng dulu bu. Ngapain? Direbus kek, dibakar kek. Akhirnya sekarang gorengan tulisannya rebusan. Iya gorengan-gorengan juga. Iya ibu. Kenapa minyak jadi mahal? Dia ngomong minyak lah. Karena sedikit jadi mahal, tapi namanya akhlak sepaling tambah banyak sekali tambah banyak itu akhlak maka paling mahal, menjadi mahal. Kan sesuatu kalau dalam ilmu ekonomi, sesuatu jika dikit maka menjadi mahal, tapi akhlak karena banyaknya maka menjadi mahal. Tapi orang yang akhlaknya sedikit jadi murah. Ibu, akhlak penting ini ya, akhlak kita punya anak, jaga akhlak kita. Sekarang mendidik anak zaman sekarang susah, beda sama kita zaman dulu. Didik anak-anak kita dulu itu gampang. Orang zaman dulu dikedipin anaknya itu udah apa? Takut. Saya ingat banget orang tua saya, kalau kita zaman dulu itu bu, kalau namanya ada pengantin, liatin itu nganten, liatin udah ganti baju, liatin kayak orang tua saya datang dipelototin langsung kabur. Anak zaman sekarang kita pelototin lagi. Ini sulit kita mendidik anak-anak kita. Ibu sekalian, akhlak kata Nabi, paling baik manusia, paling afdal manusia itu adalah orang yang akhlaknya paling bagus. Ibu, orang dihargai karena orang cakep tapi akhlaknya jelek, orang senang apa enggak? Ibu nih nyari calon mantu, yang dicari apa dulu? Akhlak dulu. Cakep buat apa kalau sombong nanti mertua kan gitu. Lebih baik akhlak dulu, biarin dan kamu belakangan. Akhlak dulu, akhlak juga. Itu ya. Kan kalau hadis tadi mengatakan apa bu? Hadis tadi mengatakan kalau cari istri, cari suami, kalau bisa 4. Yang pertama apa? Tunkahul mar'atu li arba'in, nikahi perempuan itu karena 4 hal. Ibu menikah sama suami ibu karena 4 hal. 4-4-nya ada, subhanallah. Subhanallah, 4-4-nya ada itu subhanallah, tapi jarang. Iya. Yang pertama apa? 5 liha. Pertama hartanya. Lihat uangnya itu. Ya, mau cari calon mantu. Kalau mantu gue datang pakai apa? Pakai motor, pakai becak, atau pakai mobil? Pilih yang mana itu? Mobil. 1 bawa mobil calon mantu. Yang 1 lagi pakai sepeda, pilih mana? Mobil bosnya. Mal, harta. Tapi nanti yang terakhir jangan cuma harta aja. Yang kedua apa? Lihat sabiha, lihat keturunannya. Lihat turunannya, insya Allah. Orang tuanya baik, ibunya baik, anaknya akan baik. Lihat sabiha, lihat nasabnya, lihat keturunannya. Yang ketiga jamal, gantengnya, cakepnya. Ibu, kalau misalkan ibu lagi kondangan bawa suami jelek, malu apa enggak? Tapi udah apa kok? Jangan lain terus tadi itu adanya ya. Di jamalnya yang 3 enggak ada, maka lidiniha. Yang keempat yaitu apa? Agamanya. Orang datang hartanya enggak ada, agamanya bagus, terima ibu. Orang datang calon menantu, wajahnya biasa aja, akhlaknya bagus, agamanya bagus, terima ibu. Karena izzud dunya bil mali wal ilm. Orang itu mulianya seseorang di dunia itu dengan harta dan dengan ilmu. Ibu sekalian, orang kaya terkadang duduknya di depan, dikasih di depan dihormati. Bukan orang kaya. Yang kedua apa? Guru sejelek apapun guru, semiskin apapun guru, pernah guru di belakang sana orang jelek. Pasti suruh apa sini ke depan kan gitu ya. Muda, masih muda kan? Airnya aja udah beda, itu di dunia. Airnya beda sama sih. Di depan posisinya guru-guru. Apa-apa sama jepit paling mahal di antara yang lain. Ibu sekalian, pasti isu dunia. Orang di dunia itu mulia karena ilmunya. Ilmu didukung karena
agama. Ibu sekalian yang saya hormati, bersuara ya Bu ya. Nih, tisu basah nih tuh. Ibu sekalian, pada hari ini Bapak Syukri sedang dihaulkan. Subhanallah Ibu. Kita haulin orang tua kita haulin, insya Allah berada di tempat yang mulia. Ibu sekalian, saya pernah dengar Syekh dari Azhar itu sekarang sedang tugas di pondok itu. Pada suatu ketika ada seorang mayit yang berada di tempat tinggi, tempat yang mulia. Mayit itu kaget. Saya orang biasa aja, kenapa tempat saya mulia? Apa jawaban dari malaikat? Kamu menjadi mulia karena di rumahmu sekarang sedang didoakan, anak cucumu, istrimu sedang mendoakan kamu, maka kamu diangkat di tempat yang mulia. Insya Allah Ibu, bukan hanya Pak Syukri dan keluarganya yang dihaulkan, kita niatkan juga untuk keluarga kita, karena Ibu ketika kita berdoa untuk orang lain, insya Allah doa itu juga akan kembali kepada diri kita. Jadi jangan pelit-pelit doain orang. Ketika kita doain orang, pada saat itu malaikat mengatakan wala kamislu, kamu juga dapat apa yang kamu doain untuk orang lain. Ya, maka kita jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jangan bosan-bosan untuk datang ke majelis taklim. Jangan bosan-bosan untuk datang ke majelis haul. Insya Allah sekarang kita mendoakan orang, besok kita didoakan orang. Ibu sekalian yang saya hormati, terakhir kita bacakan suratul Fatihah untuk Bapak Syukri beserta keluarga yang pada hari ini, beserta keluarga yang sudah meninggal dunia, yang pada hari ini dihaulkan. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Allah hapus segala dosa-dosanya, dan Allah tempatkan rodoh fi rodoh min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim